Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Saya boleh pantun? Boleh. Dijawab ya. Ya. Ke kampung Melayu beli lampion. Kita ngaji yuk. Sama Ustadz Azhari Nasution. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Nabi kalau masuk bulan Ramadan, interaksinya dengan Al-Quran lebih intens dibanding bulan-bulan yang bukan Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Lebih intens interaksinya dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran Nabi di bulan Ramadan lebih sering ketimbang di bulan di luar Ramadan. Ibu-ibu, udah sampai juz berapa? Nah. Ini kenapa pada tengok-tengokan ini? Juz 29 katanya. Apa? Juz 29. Oh, Masya Allah. Mulainya dari juz 30. Allah. Baik, bicara tentang Al-Quran dan Ramadan, kita simak surah Al-Qadr ayat 1-5, pemirsa. Kita akan tadaburi ayat ini, apa poin-poin pentingnya. Saya tidak sendiri, di segmen ini saya ditemani oleh qari'ah kita. Dengan siapa ibu namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Ibu Widya. Ibu Hajah Widya, mudah-mudahan sehat walafiat. Bantu saya dan pemirsa bacakan surah Al-Qadr satu ayat berikut terjemahannya. Insya Allah kita akan tadaburi setelah itu. Silakan Ibu Widya, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cukup? Baca terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Baik, cukup sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kata yang mesti kita kasih anotasi, kita garis bawahi. Inna anzalnahu fi lailah al-qadar. Di dalam Al-Quran, kata para ulama, ibu-ibu, proses turunnya Al-Quran itu diungkap dengan dua kata. Pertama ada kata-kata nazzala. Yang kedua anzala. Ada nazzala, ada anzala. Apa bedanya? Kalau nazzala berarti Al-Quran, Allah sedang berbicara bahwa proses turunnya Al-Quran itu gelondongan. Satu kodi, seabrek 30 juz. Ini proses diturunkan. Kalau anzala, saya terbalik. Kalau anzala berarti Al-Quran sedang berbicara bahwa Al-Quran itu turun gelondongan. 30 juz. Al-jumli, semuanya. Kapan itu? Saat dimana Allah menurunkan Al-Quran min lauhil mahfuz ila baitis sama, ke langit dunia. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikum. Ayat ini menggunakan kata-kata anzala bukan nazzala. Menunjukkan ayat ini sedang berbicara tentang proses turunnya Al-Quran
yang prosesnya itu diturunkan secara keseluruhan. Beda kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala. Kalau nazzala berarti turunnya mufarraqan, terpisah, tadarrujan, berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kata Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai dzikra, sebagai peringatan. Coba perhatikan. Jadi Al-Quran itu supaya bisa jadi dzikra, supaya bisa jadi pelajaran, kudu bertahap. Kudu dikit-dikit. Kalau mentadaburi Al-Quran, nggak boleh langsung 30 juz, begah. Dikit seayat. Bahkan para sahabat Al-Quran, kalau belum diamalkan ayat yang dia baca, dia nggak pindah ayat dulu. Hebat nggak tuh? Halo? Assalamualaikum. Dulu Ki Ahmad Dahlan pernah ngaji tadabur surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bertahun-tahun ngajinya itu mulu materinya nggak ganti-ganti. Muridnya nanya, "Kiai, ngaji itu mulu, kagak ada materi yang lain ya?" Apa jawaban Ki Ahmad Dahlan? Kenapa kita belum pindah? Karena ayat ini belum kita amalkan semuanya. Nazzala itu bertahap, berangsur. Tapi kalau anzala turunnya segelondongan. Ayat ini berbicara Al-Quran diturunkan Allah pada peristiwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Ke langit dunia diturunkan segelondongan. Masya Allah. Nanti proses yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril, lewat Jibril alaihi salam. Baru bertahap-tahap selama 23 tahun. Ibu-ibu, apa poinnya? Nabi Muhammad aja hatinya bersih, maksum, terpelihara dari dosa, nerima Al-Quran 23 tahun. Berapa? Lah ibu-ibu di sini mau baca Quran langsung hafal. Apa yang terjadi? Akhirnya dia hafal, dapat awal, hilang ujungnya. Hilang ujungnya, dapat tengahnya. Hilang tengah, hilang ujung, hilang pangkalnya. Berinteraksi dengan Quran harus sabar. Nabi saja berapa tahun? 23 tahun. Bagus. Poin yang kedua, kata-kata Lailah. Lailah artinya malam. Kami telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, gelondongan al-jumli, an-nuzul al-jumli, secara sekaligus pada waktu malam. Malam itu malam yang mulia. Ini menarik sekali. Kenapa ya? Setiap Al-Quran bicara tentang sesuatu yang hebat, itu biasanya setting waktunya bukan siang tapi malam. Tahajud. Wa minal lail fatahajjad bihi. Siang atau malam? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Siang atau malam? Malam. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lail. Siang atau malam? Kenapa setiap bicara yang dahsyat-dahsyat malam bukan siang? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Brosur. Brosur doang. Jangan umrohnya nggak balik Iya. modal saya. Iya. Kenapa setiap bicara yang dahsyat Allah bicara waktunya malam bukan siang? Karena malam itu waktu prime time. Untuk komunikasi sama Allah. Yeah. Waktu yang dahsyat untuk dekat sama Allah. Ibu-ibu, malam itu waktu buat deket. Mirip pengantin baru. Pengantin baru kalau mau bulan madu, malam orang Arab ngomong begini. Ya Laila, tul. Ya subuh, qif. Wahai malam, panjanglah. Wahai pagi, kalau bisa jangan datang. Tuh, diomelin pagi sama dia. Malam mulu dong ya. Iya, kenapa orang Arab yang pengantin baru bulan madu diomelin sama dia waktu pagi? Waktu malam dia bangga-banggain. Lama ngapa sih? Pagi lu jangan datang apa?
Begitu. Ya. Karena dia pengen intim dengan pasangannya. Pengen deket sama pasangannya. Pengen mengekspresikan cinta dan kedekatannya dengan pasangannya. Ya Bu ya? Nenek-nenek ngangguk aja nih kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Itu kalau pengantin Arab. Lo kalau pengantin orang mana nih? Orang Bekasi. Bojong Bekasi. Kagak pagi, kagak malam itu ya. Tuh, hajar aja. Ya ilaha illallah. Ini siapa lakinya ini? Bu. Ya. Ini malam tuh luar biasa. Pelajaran yang kedua, belajar dari ayat ini. Kalau mau deket sama Allah, bangun malam. Hidupkan malam. Malam. Dulu, para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka melatih anak mereka untuk bangun malam sejak bayi. Untuk qiyamul lail sejak bayi. Gimana caranya? Bayi baru lahir, itu emaknya sengaja bangunin. Sampai anaknya nangis. Terus tiap hari. Disuruh sholat, enggak, bangun aja. Habis bangun, diempokin lagi biar tidur. Itu begitu orang dulu. Lah kalau orang sekarang kan beda. Lihat anaknya bangun malam-malam, malah diempokin biar tidur. Salah. Kudunya bangunin biar melek. Kalau itu dilatih lama-lama matanya terbiasa bangun malam. Kalau sudah gedean dikit terbiasa sholat subuh. Kalau sudah balik naik sedikit lama-lama dia gemar tahajud. Masya Allah. Amin ya Allah. Kalau kita gimana? Bangun, tidurin pak. Bangun lagi, pak, boboin pak. Begitu anaknya udah besar, membangunkannya seperti membangun anak macan karena taringnya udah tumbuh. Bangun dek, apaan sih mah? Capek ini sekolah. Tuh, Masya Allah, melatihnya tidak dari kecil. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Lanjutkan ayat kedua, silakan Ibu Widya. Wa ma Ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terjemahannya? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Apa malam kemuliaan itu? Kalau Al-Quran mengungkap dengan kata-kata wa ma adroka, menunjukkan peristiwa yang sedang dibicarakan, ini sesuatu yang sakral. Lanjut ayat ketiga. Lailatul qadri khairum minal fissahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran membocorkan apa malam qadar itu. Malam qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata 1000 di sini bukan berarti angka di bawah 1001 atau angka setelah 999. Bukan. Maksud alfi syahr adalah angka yang gak terbatas. Kemuliaannya gak terbatas. Mirip kalau kita bilang ulet kaki 1000. Emang udah ada yang pernah ngitung kakinya berapa? Pintu lawang. Emang udah ada yang ngitung pintunya? Enggak. Ngapa dibilang 1000? Karena Sama banyak. sama ini. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya tidak terbatas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin. Kita mendapatkan cipratan berkah Lailatul Qadar. Amin. Terlalu nggak pantas kalau kita doa, mudah-mudahan saya dapat Lailatul Qadar. Aduh, rasanya bagaimana ya? Ya. Ibadah kita masih kurang. Minimal kena cipratannya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Sama-sama kita sadaqallah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, biasain baca Quran yuk. Yuk.
Satu hari satu juz bisa? Insya Allah bisa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan dimampukan kita tidak hanya membaca dan juga kita bisa menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Baik, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita di sini di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Ayo kita aminkan semua. Yang punya penyakit, punya kesulitan, yang niat pengen membersihkan diri di bulan Ramadan ini, semoga Allah ijabah doanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.